Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan rutin kita, yaitu Kamis menulis dari masing-masing buku yang kita baca dan telah kita siapkan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedapatan buku Syifa'uka Qorib, kesembuhanmu sudah dekat. La tai'as Syifa'uka Qorib, jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Buku karya Ustadz Abdurrahman Dhani, yang mana beliau di dalam buku ini memberitahukan kepada kita ada subjudul tentang panas dingin. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini itu nggak bisa kita terlalu dingin, nggak bisa juga terlalu panas. Tuh. Kita ambil contoh di sini ada yang beliau tulis, ketika kita demam itu adalah penyakit yang bersifat panas, maka di buku ini solusinya adalah meminum air dingin untuk meredakan panas itu. Kemudian yang berikutnya adalah air dingin dan garam. Waktu itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah sholat dan kakinya disengat oleh kalajengking. Kemudian Nabi bersabda, terlaknatlah kalajengking ini. Kemudian beliau membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq dan An-Nas sambil mencampurkan air dingin dengan garam untuk menghilangkan sengatan kalajengking. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah talbinah. Talbinah ini adalah bubur gandum yang biasa dikonsumsi dulu itu pada zaman perunggu, ya belum zaman semodern sekarang. Di Eropa sana itu termasuk bahan asupan makanan yang sangat penting bagi mereka karena fungsinya itu untuk menambah energi. Bahkan dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda melalui Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, makanlah talbinah ini karena talbinah ini bubur gandum, dia dapat menguatkan hati dan dapat menghilangkan sebagian kesedihan. Kita ambil contoh, kesedihan ini dampaknya sangat dahsyat sekali bagi kehidupan manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kata-kata la tahzan, janganlah engkau bersedih. Saking sedihnya dahsyatnya kesedihan ini bisa membuat seseorang jadi kurus terus menerus, bisa membuat seseorang yang tadinya belum waktunya beruban jadi beruban, bahkan bisa menyebabkan kebutaan, sebagaimana yang terjadi di dalam kisahnya Nabi Yakub. Beliau matanya buta, wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadzim. Jadi matanya Nabi Yakub ini menjadi putih, wa biyaddat ainahu minal huzni, karena apa? Karena kesedihan. Di situ disebutkan di dalam tafsir, beliau menangis bersedih selama 30 tahun atas kehilangan anaknya. Jadi kesedihan itu banyak merenggut kebaikan dari diri seseorang. Bahkan dalam kedokteran Cina pun disebutkan kesedihan itu bisa menguras ki atau energi di dalam tubuh seseorang. Makanya itu sebisa mungkin, seupaya mungkin kita bisa menghalau kesedihan itu dengan memberikan olahraga fisik, gerakan fisik. Jangan sampai kita diam, kemudian kesedihan menyerang kita dan akhirnya kita menjadi lemah dengan kesedihan ini. Kemudian di sini disebutkan juga beliau Ustadz Abdurrahman Dhani ada yang namanya batu ismit. Batu ismit ini pada zaman dahulu biasa digunakan untuk celak. Nah, celak yang pakai celak sebenarnya bukan hanya perempuan, laki-laki juga pakai celak. Fungsinya untuk menjernihkan penglihatan. Nah, batu ismit itu. Kemudian yang terakhir adalah irkun nasa.
Irkun nasa ini secara umum, irkun itu artinya adalah saraf. Nah, sedangkan nasa itu adalah dia saraf dari pinggul sampai ujung kaki, atau kita sebut yang biasa kita kenal adalah nyeri pinggang. Orang yang kena nyeri pinggang ini itu biasanya urat sarafnya menegang, ya kan, menegang dan sifatnya panas. Nah, kalau kita melihat bagaimana Nabi mengobati nyeri pinggang ini, beliau menganjurkan untuk mengkonsumsi ekor kambing, yang mana ekor kambing itu nanti direbus, diolah dan dikonsumsi menjadi 3 bagian dalam sehari. Itu akan membuat saraf-saraf yang tegang menjadi lembut dan bisa kembali ke posisinya masing-masing. Mungkin itu sedikit ulasan dari subjudul sedikit pasangan dari panas, itu pasangannya dingin, dan ketika dingin juga tidak boleh terlalu dingin, dia harus sedikit netralkan dengan panas. Begitupun panas tidak boleh terlalu panas, karena panas yang berlebihan bisa menjadikan seseorang itu beruban sebelum waktunya dan bisa menjadikan kulit kering. Makanya dia harus dinetralkan dengan dingin. Itu yang bisa dipetik pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Ya. Taruh dikit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini Ana mendapatkan buku yang berjudul Rahasia Otak Cemerlang yang dikarang oleh Eric Jens, seorang dari Cina atau Hawaii gitu. Dalam bukunya beliau mengatakan kita tidak bisa mencetak atau membuat murid sehebat Albert Einstein, Eric Jones, sama Courtney Huntston. Itu orang-orang cemerlang pada masa keemasan Eropa. Tapi kita bisa mendekati atau melakukan atau mendapatkan otak mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang pada buku ini mungkin sedikit kita bisa jelaskan untuk rahasia otak cemerlang suatu manusia. Yang pertama tuh saya sempat Ana baca di tengah ya, bukan di awal, tengah-tengahnya, karena memang itu yang menarik. Itu manfaat air dengan otak. Nah, jadi air itu sangat-sangat vital ya bagi kehidupan manusia. Sehingga menurut penelitian, orang yang sering minum air atau rajin untuk menjaga asupan cairan di dalam tubuhnya, itu otaknya tuh lebih cepat nangkep, atau dalam akademik tuh lebih berprestasi daripada orang yang dehidrasi. Kenapa? Karena memang pada saat belajar, dua manusia yang memiliki cairan cukup dan yang kekurangan itu memiliki semangat yang kuat atau menggebu untuk belajar. Sedangkan orang yang dehidrasi itu menurut penelitian mereka sangat lama untuk mendapatkan menangkap ilmu, dan juga karena memang orang dehidrasi kan tubuh tuh otomatis untuk menjaga energi ya, untuk menjaga energi dan mengatur energi untuk keluar dalam tubuhnya. Jadi tubuh itu otomatis untuk mengiritkan energi, maka dari itu dia menjadi iya, jadi lelah dan juga tidak bersemangat untuk belajar. Nah, mungkin di Al-Quran juga ada sempat dijelaskan itu manfaat air. Pokok manfaat air ini sangat manfaat bagi manusia. Lalu yang kedua itu saya membaca bahwa aroma yang sangat kita tidak suka itu juga bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Kenapa? Karena memang di dalam otak tuh ada sel namanya amigdala sama
Drusula apa nebula gitu. Apa namanya? Pokok ada dua ini sel. Sel itu bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan kita, mencerna makanan, dan juga apa lagi satu tuh lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi pokoknya intinya bau-bau yang ada di Bantar Gebang itu bisa meningkatkan kecerdasan otak kita, khususnya pada kewaspadaan kita ya. Ya mungkin itu manfaatnya juga untuk kita ya, untuk manusia. Dan yang terakhir, saya juga membaca di buku ini bahwa tadi yang dikatakan Ustaz, mungkin berhubungan ya, la tahzan, jangan ini bersedih. Di sana juga ada yang mencerdaskan otak kita tuh belajar dan tertawa. Nah, bukan jadi pelawak ya, mungkin untuk selingan agar fresh, agar jadi ketika orang tertawa itu dia menjadi rileks. Jadi tubuhnya melonggar, dan juga dengan longgaran seperti itu atau tubuhnya rileks, dia bisa mendapatkan ini, menangkap maksudnya pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita atau ustadz kita. Mungkin sekian dari saya, 3 poin itu yang bisa saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pagi ini saya membaca satu buku yang berjudul Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, yang saya tidak tahu nama penulisnya karena saya belum membacanya. Akan tetapi saya akan sedikit menyampaikan beberapa poin penting yang saya temukan di dalam buku ini, yang terkait dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pembahasan ini tidak akan pernah terlepas dari hidup kita selama nyawa kita masih di kandung badan, yang dimana memang selama kita hidup di atas dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, memang tidak ada hal yang harus kita lebih cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menaati segala perintahnya, menaati segala perintah Allah. Sedangkan Al-Baidawi berkata, menurut Al-Baidawi, cinta kepada Allah itu adalah keinginan kita untuk taat kepadanya. Sedangkan menurut Ibnu Arafah, cinta menurut istilah orang-orang Arab itu adalah menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Sedangkan menurut Al-Zujaj, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menaati keduanya dan ridho kepada segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cinta Allah kepada hambanya adalah merupakan ampunan, pahala, dan keridhoannya kepada kita. Akan tetapi Al-Baidawi setelah menafsirkan ayat ini, beliau berkata, saya bacakan ayatnya, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sesungguhnya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Itulah maksudnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi di sini kita bisa memperkuat keyakinan kita bahwa sifat Allah yang Maha Pengampun dan mencintai hambanya itu, jadi Allah tidak akan pernah berpaling cinta. Tidak seperti cinta manusia yang sesama manusia saling mencintai, itu pasti ada yang namanya pengkhianatan.
Makanya di dunia ini tidak ada cinta yang paling tulus kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang hamba yang belum yakin kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ambillah langkah-langkah yang paling ringan, jalan-jalan yang paling mudah yang bisa mendekatkan diri kita kembali kepada Allah. Yang pertama itu mengambil air wudhu, melaksanakan salat sunnah yang paling ringan. Kerjakanlah itu, niscaya perlahan jika kita mengistiqomahkannya, maka Allah akan menimbulkan kembali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam potongan ayat lain, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan mencintai orang-orang kafir. Maksudnya adalah maksud dari cinta itu adalah Allah akan mendekat kepada kita. Jadi jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan selalu berada dalam perasaan hamba tersebut. Sebagaimana dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu berada dalam prasangka hambaku. Kemudian maksud dari Allah tidak akan mencintai orang-orang kafir adalah Allah tidak akan mendekat kepada mereka, tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Allah akan jauh terhadap mereka dan tidak akan pernah memberikan kenikmatan apapun kecuali kenikmatan dunia, namun kenikmatan akhirat tidak akan pernah mereka dapatkan. Karena di sini cinta itu adalah kedekatan. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin besar cinta yang akan timbul pada diri kita. Semakin kita jauh dari Allah dan perintah-perintah Allah serta sunnah-sunnah Rasulullah, maka perlahan hati ini akan tertutup dan hitam seperti batu. Kemudian maksud menurut Al-Baghawi, yang tadi Al-Baidawi, sekarang Al-Baghawi. Menurut Al-Baghawi, cinta Allah kepada hambanya itu adalah dengan memberikan kenikmatan dan ampunan terhadap mereka, terhadap kita semua. Itulah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kita kenikmatan. Walaupun kita banyak berbuat kesalahan, masih banyak berbuat dosa, akan tetapi Allah selalu memberikan kita kenikmatan yang tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang remeh di mata kita itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan yattakhidhu, dan dari antara manusia ada yang menjadikan, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan adapun orang-orang beriman itu dan adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta orang-orang mukmin kepada Allah itu lebih besar dibandingkan dengan kecintaan orang-orang musyrik kepada Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca, yaitu mana judul agar Al-Quran menjadi motivasi hidup, di mana saya bisa mengambil poin dari buku tersebut. Dan adapun yang menulis buku ini adalah itu Ustadz Hidayatullah LC Al-Hafiz. Jadi di mana dalam Al-Quran, di buku ini saya bisa mengambil poin penting, yaitu motivasi. Jadi yang dimaksud dengan motivasi adalah di dalam bahasa Arab diartikan yaitu dafa'ailah, yaitu yang bermakna mendorong kita ke depan. Dan yang seperti ini juga disebutkan di dalam yang lain, seperti hamasatun, yang dimakna yang arti bergembar atau mengembu-ngembu atau bergelora dan semangat besar. Jadi motivasi adalah segala sesuatu yang membuat kita untuk bersemangat dan berjuang ketika kita melakukan sesuatu atau pekerjaan atau menuntut ilmu, maka kita harus mempunyai motivasi agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan motivasi itu juga seperti contohnya ketika seorang ayah yang mencarikan obat untuk anaknya ketika dia dalam keadaan sakit keras atau sakit parah, dan ayahnya bersemangat untuk mencari obat tersebut karena agar mendapatkan obat yang diberikan kepada anaknya yang disayangi. Karena kalau orang tuanya tidak bersemangat atau bekerja dalam atau berusaha untuk mencarikan obat tersebut, maka anaknya bisa jadi akan meninggal atau mati. Dan itulah salah satu contoh yang disebutkan adalah seperti motivasi. Dan mana motivasi ini juga penting bagi kita sebagai seorang pemuda atau sebagai seorang pelajar. Kita harus mempunyai motivasi, karena dengan kita mempunyai motivasi maka kita akan menjadi bersemangat dan tidak berputus asa dalam belajar atau melakukan sesuatu atau bekerja dan lain sebagainya. Dan motivasi seperti kita belajar Al-Quran, ya, ketika kita mau membaca Al-Quran maka kita harus tetap bersemangat dan kita harus mempunyai motivasi untuk dalam hidup kita ini, karena membaca Al-Quran itu sangat penting untuk kita pelajari. Dan juga Al-Quran ini juga kita bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga memberikan kita bantuan kelak ketika kita sudah meninggal atau ketika kita sudah tidak hidup lagi di dunia. Dan Al-Quran ini akan menjadikan kita penolong kelak di yaumul qiyamah ketika kita berusaha untuk membacanya, apalagi kita sambil menghafalnya, maka itu insyaallah itu adalah salah satu Allah sangat cintai kepada hambanya ketika menghafal Al-Quran. Dan juga ketika kita menghafal Al-Quran itu juga kita akan diberikan keistimewaan dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan ketenangan dalam keluarga,
kita diberikan kenikmatan yang sangat kita tidak bisa diduga-dugakan atau tidak bisa kita menilainya karena saking banyaknya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengambil hikmah-hikmah dari buku yang saya bacakan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.